Saya Angel Patiruhu. Di saat ini saya akan menjelaskan materi tentang keberagaman. Saya akan men-screen materi PPT agar lebih jelas lagi materinya. Untuk mengetahui yang lebih dalam lagi tentang keberagaman, kita harus tahu pengertian dari keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bahasa, bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya masyarakat majemuk. Keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Arti keberagaman: Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika oleh pendiri negara dijadikan semboyan negara sebagaimana tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia: yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Arti keberagaman masyarakat Indonesia memiliki makna. Yang pertama, keragaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi. Keragaman merupakan rahmat Tuhan. Yang kedua, keragaman juga memiliki potensi negatif apalagi tidak dilandasi kesadaran akan keragaman serta semangat persatuan dan kesatuan. Keragaman suku: sekelompok manusia memiliki kesatuan budaya dan serikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri mendasari dan paling umum keragaman suku yaitu: yang pertama, bahasa daerah. Yang kedua, sistem kekerabatan. Yang ketiga, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, adat istiadat. Sikap menghormati keragaman suku bangsa dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pertama, kehidupan masyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam keluarga. Yang kedua, antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiga, dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. Yang keempat, terdapat kesadaran dan sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Salah satu cara untuk saling mengenal antar suku dan mempererat rasa kebersamaan, melestarikan kebudayaan dan pertukaran kesenian antar daerah. Manfaat yang dapat diperoleh dengan mengadakan hal tersebut adalah: satu, dapat saling memahami dan mengerti antar suku bangsa. Yang kedua, dapat lebih mudah mencapai persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dapat mengarunikan prasangka antar suku. Yang keempat, dapat meningkatkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Keberagaman daerah merupakan modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah yang dapat menjadi kebudayaan nasional haruslah memenuhi persyaratan seperti menunjukkan ciri atau identitas bangsa dan berkualitas tinggi sehingga dapat diterima oleh semua bangsa di dunia. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Pada umumnya, kebudayaan daerah merupakan budaya asli
asli dan telah lama diwariskan turun-temurun kepada setiap generasi. Misalnya kebudayaan di Maluku seperti ini. Salah satu cara untuk meningkatkan kebanggaan atas keberagaman budaya di Indonesia serta kebudayaan nasional, menggunakan pakaian daerah pada peringati HUT RI atau peringati hari nasional lainnya, menggunakan pakaian daerah pada hari tertentu oleh pegawai negeri maupun swasta. Pembinaan kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan cara pertama, pertukaran kesenian, yang kedua, pembentukan organisasi kesenian daerah, yang ketiga, penyebarluasan seni budaya melalui media cetak, elektronik, ataupun media sosial. Yang keempat, menyelenggarakan seminar mengenai seni budaya daerah. Yang kelima, membentuk sanggar tari daerah. Yang keenam, mengadakan pentas kebudayaan. Keberagaman agama. Dalam kehidupan berbangsa, kita mengetahui keberagaman dalam agama. Agama tersebut tidak mengajarkan untuk memaksa kepercayaan kita ke orang lain. Keberagaman agama dan kepercayaan berasal dari bahasa Eropa, yaitu Kristen dan Katolik, berasal dari bangsa Arab, yaitu Islam, berasal dari bangsa India, yaitu Hindu dan Buddha, berasal dari bangsa Tionghoa atau Cina, yaitu Konghucu, kepercayaan asli bangsa di bumi, yaitu animisme dan triadisme. Kita harus menghormati dan menghargai agama dan keyakinan orang lain. Dengan demikian tidak terjadi pertengkaran atau pertikaian. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu dua. Keberagaman ras. Keberagaman ras di Indonesia antara lain ras Malayan, Mongoloid di daerah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi, ras Melanesia di daerah Papua, Maluku, dan NTT, ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea, dan ras Kaukasoid orang India, Australia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Contoh keberagaman antar golongan di sekitar kita adalah antar golongan agama, antar golongan suku bangsa, antar golongan pekerjaan, antar golongan hobi, antar golongan usia, antar golongan ekonomi, antar golongan pendidikan, antar golongan status sosial, dan lain-lain. Beberapa sikap yang harus dikembangkan antar golongan: tidak membedakan antar golongan dengan golongan lain, tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan golongan atau kelompok lainnya. Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa. Negara harus memiliki alat-alat pemersatu bangsa, yakni yang pertama, dasar negara Pancasila, yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang keempat, lambang negara Garuda Pancasila, yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keenam, lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antara sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah.
Yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Toleransi terhadap keberagaman. Sikap toleransi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, yakni yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Yang kedua, tidak menganggap suku budayanya lebih baik daripada yang lain. Yang ketiga, menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya sebagai keyakinan bangsa yang patut dinilai. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Sikap toleransi juga harus ditunjukkan dalam kehidupan beragama, dalam menghargai keberagaman ras dan suku bangsa, dan juga dalam menghargai keberagaman